Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tsani annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu saumu Dawud wa dzakara annahu lam yu'athir fi huwa Dawud. Para pemirsa Damir sekalian, kali ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin ya, bahwa kemarin dijelaskan kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa puasa yang terbaik itu puasanya Nabi Dawud kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, kemarin sudah dijelaskan alasan pertama adalah karena Rasulullah paham betul fisiknya. Kalau Abdullah bin Amr ini puasa lebih banyak dari model puasa Daud, bakal mengalami daya tahan fisiknya berkurang. Itu alasan yang disampaikan Rasulullah. Artinya tidak boleh melakukan ibadah berlebihan yang berdampak mengurangi atau merusak ketahanan fisik. Wasani, nah sekarang alasan keduanya. Wasani utai kaping loro iku annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku zakaro nyebutaken sapa Kanjeng Nabi annahu setuhune Kanjeng Nabi iku yasumu puasa sapa Nabi Dawuda puasa Daud. Wa zakaro lan nutur sapa Nabi annahu setuhune Nabi Dawud iku lam yu'athir ora berdampak annahu setuhune puasa khib iku lam yu'athir ora berdampak apa khib fi quwa Dawuda ing dalam kekuatannya Nabi Dawud. Biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lan ana sapa Daud iku la yafirru ora mlayu sapa Nabi Dawud idza laqa nalikane ketemu musuh sapa Nabi Dawud. Fa'ala hadza maka ing atas iki alasan la yakunu ana apa hadis Ibni Amrin hadis Ibni Amr Abdullah bin Amr iku mahsusun dan khususakan bi afdhalis shaum kelawan keutamaan puasa wa haqqu kulliman lan hake setiap wong yunhiku kang merusakaken apa asamu puasa kuwahu ing kekuatan fisike wong. Fa innal ghaliba setuhune kang umum ala sahabati ngatasi sahabat iku annahum setuhune sahabat iku innama kanu angin mestine ana sahabat iku yasaluna takon sapa sahabat an afdhalil a'mali ing afdhal a'mal ing Kanjeng Nabi liyata'atuhu supaya bisa nglakoni sahabat ing amal. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yufhimu paham sapa Nabi minhum saking sahabat dalika ing mekonon maksud. Fayujibu maka jawab sapa Nabi kullu wahidin ing setiap wong siji minhum ing atase sahabat ala hasbima ing atase ukuran sesuatu fahima kang paham sapa Nabi minhu saking. Nah, alasan keduanya Rasulullah menyebut puasa Daud itu lebih utama itu ditambah alasan bahwa Nabi Daud secara fisik tidak terdampak dengan puasa ini. Artinya dengan puasa seperti itu ketika ada peperangan pun Nabi Daud masih sanggup berperang dengan baik. Para sahabat dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak sahabat Abdullah bin Amr bin al-As dianjurkan untuk tidak melakukan puasa lebih dari puasa Daud. Agar apa? Agar fisiknya tidak terganggu kalau nanti ada jihad yang memanggil, ada panggilan jihad. Dan faham betul Rasulullah. Maka atas dasar ini hadisnya Rasulullah itu adalah dikhususkan bagi puasa yang pas untuk mereka yang secara fisik akan terganggu ketika puasanya terus menerus. Kalau puasanya terus menerus fisiknya terganggu, maka puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Dawud. Begitu yang dimaksud Rasulullah dari hadis ini. Kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kenapa? Karena Rasulullah faham betul setiap sahabat yang datang ke beliau dan bertanya tentang amal yang terbaik, itu pasti yang dimaksud oleh sahabat adalah amalan yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan si penanya.
Maka dalam beberapa kasus Rasulullah menjawab berbeda-beda. Ada yang ketika bertanya ayul a'mal, Rasulullah menjawab as-sholat di awali waktiha. Ada sahabat yang ketika bertanya mana amal yang terbaik, Rasulullah menjawab sholat di awal waktu. Sahabat lain bertanya ayul a'mal afdol, jawaban Rasulullah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang bertanya ayul a'mal afdol al jihad fisabilillah, berjihad fisabilillah. Jawaban Rasulullah ini tidak bisa dipahami, bukti Rasulullah tidak konsisten. Tapi justru disitulah konsistensi Rasulullah. Rasulullah memberikan jawaban sesuai dengan kondisi psikologis dan psikis dari si penanya. Ketika si penanya ini terindikasi sholatnya agak males-malesan dan dia kayaknya dia ini akan lebih bagus ketika sholatnya di awal, Rasulullah mengatakan amal terbaik buat kamu ya sholat di awal waktu. Terhadap sahabat yang kepada orang tuanya kurang begitu berbakti, Rasulullah ketika dia bertanya, Rasulullah mengingatkan yang terbaik bagi kamu amalnya adalah berbakti ke orang tua. Karena apa? Di urusan sholatnya dia udah beres, yang belum beres di urusan birrul walidainnya. Ada sahabat juga yang bertanya, dijawab beda lagi. Ya untuk kamu yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Karena urusan birrul walidain sudah selesai, urusan sholat di awal waktu selesai, urusan jihad fisabilillah yang bersangkutan masih agak begitu tidak begitu meyakinkan. Akhirnya didorong di sini. Begitu juga kasus puasa tadi, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ini akan lebih pas kalau puasanya puasa Daud, puasa Khib, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kalau sampai lebih dari itu, betul bakal kuat mungkin secara fisik, tapi akan banyak kewajiban-kewajiban lain yang terbengkalai atau bahkan bisa jadi akan berdampak pada kesehatan fisik beliau. Maka Rasulullah melarang itu. Ini juga sekaligus pengingat bagi kita, ibadah apapun yang sunnah kalau wajib itu harus dilakukan, apapun resikonya. Yang namanya wajib, sholat nggak bisa berdiri, duduk dan seterusnya kan, berbaring sampai dengan isyarat. Tapi kalau yang sunnah itu jangan sampai kita mengejar ibadah sunnah berdampak pada merusak fisik, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Fa'ajaba maka jawab sapa Rasulullah kullu wahidin ing setiap wong siji minhum saking sahabat alama ing atase sesuatu fahimahu kang memahami sapa Rasul ingma min tahsisi sualihi saking pengkhususan soal sahabat bi amali nafsihi kelawan amal-amal pribadi sahabat. Faka'annahu maka kaya setuhune Kanjeng Nabi iku kala ngendikalil awali maring sahabat kang pertama kang dijawab afdalu amalika as-sholat iku afdalu amalika setuhune bagusnya amale sira iku as-sholatu sholat di awali waktiha. Wa qala lan indika Rasulullah jawab Rasulullah litani maring sahabat keloro afdalu amalika birrul walidain. Nah, jadi begitu. Wa qalat litsalis afdalu amalika al-jihad fisabilillah. Bahwa jawaban-jawaban Rasulullah itu sangat disesuaikan dengan personal si penanya. Ada tahu nih orang ini harus dikuatkan di sholat awal waktunya, maka afdalu a'malika, amal terbaikmu ya sholat awal waktu. Yang terbaik buat kamu adalah birrul walidain, yang terbaik buat kamu adalah al-jihad fisabilillah, yang terbaik buat kamu adalah puasa Daud dan sebagainya. Bukan berarti menutup ibadah yang lain. Walau la tanzilu hadhil ahadits ala hadhil qaidah lakanat mutanaqidatan wa man sabur rasul sallallahu alaihi wasallam ajallu an yasdira minhu qaulun mutanaqidun. Walau la tanzilu hadhil ahadits lamun ta ora turune iki hadis ala hadhil qaidah ing atase qaidah iki lakanat maka ana apa hadis itu apa kaidah iku mutanaqidatan saling bertentangan. Waman sahur rasuli dari sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ajallu utawi kedudukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ajallu luwih mulia ayas biro ing ta muncul minhu saking Rasul apa qaulun perkataan mutanaqidun kang bertentangan.
Kalau hadis-hadis di atas tidak diartikan dengan cara spesifikasi untuk menanya si penanya, maka akan terjadi pertentangan. Loh gimana? Katanya afdhalul sholat awal waktu, kok tiba-tiba ganti birrul walidain, kok tiba-tiba ganti jihad fisabilillah. Ini berat, jelas kontradiktif. Mustahil Rasulullah kontradiktif. Maka kemudian hadis itu harus difahami sebagai jawaban Rasulullah itu dispesialiskan untuk si penanya, bukan untuk yang lainnya. Fa'ala hadza, maka ing atase kaidah iki shaumud dahri utawi puasa setahun penuh kecuali 5 hari kang haram fi hakiman ingat ning hake wong aftara kang buka sapa wong fil ayyamil muharramah ing dalam dina 5 kang diharamkan puasa. Idza kana nalikana sapa wong iku mutiqon kuat lahu maring puasa dahar iku layu akhiru ora berdampak fi jasadihi ing dalam jasade wong walayak uduhu lan ora melemahkan, artinya yak uduhu duduk ora melemahkan ing wong ansain saking sesuatu minat taati saking ibadah taat lainnya allati kana kang lakoni ing taat sapa allati kana yaf'aluha kang lakoni ing taat sapa al-aqwiya wong kuat iku afdhalul wi utama minal khidri saking puasa Daud. Nah, atas kaidah ini maka puasa sehari setahun full kecuali 5 hari yang haram bagi mereka yang tidak mengalami dampak penurunan kekuatan fisik akibat puasa full, banyak yang mampu melakukan itu, tidak membuat lebih malas melakukan amal-amal ibadah lainnya, maka tentu puasa setahun penuh selain 5 yang haram itu jauh lebih utama ketimbang puasa Daud yang 1 hari puasa 1 hari tidak. Itu cara memahami hadisnya. Li'annal jaza, karena setuhune balesan iku ala qadril amal, tergantung ukuran amal. Kenapa? Karena al jaza ala qadril amal, pahala tergantung ukuran amal. Maka panjang tahun puasa jauh lebih baik daripada sehari puasa sehari tidak seterusnya, bagi mereka yang tidak mengalami dampak kesehatan fisiknya tidak terdampak, semangat ibadah lainnya tidak terdampak dan sebagainya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, anapun dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma man uta sapane wong iku soma puasa sapa wong al abada ing sepanjang tahun, fala soma maka ora puasa sapa wong. Pamaknahu maka setuhune makna hadis itu iku anaman setuhune wong soma kang puasa sapa wong al aidani ing puasa loro wa ayyamat tasriki lan dina tasrik. Fa innahu maka setuhune wong iku law aftaraha lamun puasa lamun buka sapa wong ing saum syaw ing aiden wa ayyamat tasrik lam yakun ora nana sapa wong iku iman ing puasa lidahri maring setahun alal hakiko ing atase hakikate bal iman balik puasa sapa wong li aktsari dahri maring akeh-akeh taun. Maksud hadis Nabi man somal abada fala soma, barang siapa yang puasa selamanya maka dia tidak puasa, artinya haram. Itu maksudnya kalau dia puasa termasuk di hari lebaran dan tasyrik. Tapi kalau lebaran dan tasyriknya tidak puasa, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi termasuk puasa di sebanyak tahun, bukan sepanjang tahun. Artinya puasa sepanjang tahun yang 5 harinya tidak puasa, 5 hari yang diharamkan tidak puasa itu tidak bermasalah, bahkan bagi yang kuat itu jauh lebih afdal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.